Kamera pakai Sony IMX682. Baterai awet padahal jalan di refresh rate 120 Hz. Harga udah diskon 50% dari awal rilis. Juga suhu nih HP angkat-angkat aja buat gaming berat kayak Genshin Impact, padahal di rata kanan highest 60 fps. Di HP ini game Mobile Legends bisa jalan di 120 fps. Belum lagi kamera utama dan kamera selfie bisa rekam video hingga 4K 30 fps. Juga bisa 1080p 60 fps. Desain HP ini flat. Di sisi bagian atas terdapat slot SIM card juga mikrofon. Sisi bagian bawah ada speaker, port USB-C, mikrofon, juga port audio jack. Nah, baiknya kalau bukan HP flagship, port audio jack tetap ada ya. Untuk sisi kiri HP bersih. Lalu sisi kanan ada tombol volume dan tombol on off. Berasa enak kalau buat game karena tombolnya di satu sisi. Buat fingerprint yang di layar kalau pakai anti gores yang agak tebal, bakal kurang sensitif layarnya. Baiknya pakai anti gores yang tipis aja ya. Layar HP ini pakai Super AMOLED 120 Hz dan juga udah HDR. Ukuran layar 6,5 inci ini buat streaming YouTube bisa sampai 4K 60 fps HDR. Resolusi layar 1080 x 2400 pixels. Visualnya masih manjain mata. Rasio layar 84,9% tapi hampir simetris karena bagian bawah atau dagu terlihat lebih lebar daripada jidatnya. Juga udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Buat kualitas dua speakernya masih lumayan bagus. Dan soal mikrofon, bisa dinilai di audio pada video ini, yang suaranya saya rekam menggunakan HP ini. Kalau buat charge baterai HP yang berkapasitas 4500 mAh ini, dari 1 sampai 100%, butuh waktu sekitar 93 menit untuk full. Dengan charger 15 watt adapter Samsung. HP ini pastinya udah bisa NFC ya. Untuk Bluetooth dia versi 5 dan Wi-Fi versi 6. Sensor di HP ini juga cukup komplit. Accelerometer ada, lag sensor, kompas, proximity, gyro, sound sensor, dan magnetic sensor. HP ini dapat update One UI 5 yang Android 13 itu. Dan buat penyimpanan internalnya nih HP pakai memori tipe UFS 2,1. Di HP ini ada beberapa aplikasi bawaan yang nggak bisa dihapus ya, sampai kelihat di sini 20-an aplikasi. Kalau belum nambah aplikasi apa-apa tapi udah diupdate semua aplikasi bawaannya, jadinya memori yang kepake sekitar 37 gigaan. Semisal kalau kita tambah install 2 game kayak Genshin Impact 25,15 GB, terus Mobile Legends 6,38 GB, masih tersisa banyak tuh. Yang kepake cuma 69 gigaan. Memang sekarang kalau buat daily user, plus gaming, plus buat foto dan video, paling nggak HP dengan memori internal 128 GB ya. Kalau penyimpanan internal 256 GB kurang, di HP ini masih bisa nambah pakai micro SD. Dengan konsekuensi jadinya bisa pakai satu SIM card. Karena hybrid ya untuk slot SIM cardnya. Ya bisa 2 SIM atau satu SIM dan satu micro SD. SoC HP ini pakai Qualcomm Snapdragon 778G. Penyimpanan UFS 2,1, RAM 8 GB LPDDR4X. RAM-nya bisa di-extend hingga 8 GB. Lalu bagaimana performa HP bekas ini yang rilisnya hampir 2 tahun yang lalu? Untuk hasil tes Antutu versi 9 masih bisa dapat 472 ribuan. Kalau Antutu versi 8 bisa dapat 407 ribuan, sedangkan Antutu versi 10 bisa dapat 532 ribuan. Dan stability-nya 94,4%, masih bagus. Bagaimana kalau Geekbench 6? Geekbench 6 Samsung Galaxy A5 2S ini bisa dapat skor single core 985, multi-core 2692. Sementara untuk Geekbench 6 GPU dapat skor 1883. Kalau Geekbench 5 dapat 755 untuk single core, sedangkan multi-core 2340, GPU 2232. Kalau buat game kayak Genshin Impact, di setting grafis lowest 60 fps masih sangat nyaman di HP ini. Suhu HP cuma angkat-angkat doang. Mungkin karena sengaja ditahan di 48 fps ya. Drop fps pun hanya di 24 fps. Dan dalam 30 menit main Genshin Impact di grafis lowest 60 fps, di HP ini dapat 47,5 fps.
Buat di highest 60 fps, drop fps-nya juga cuma di 27 fps. Bahkan dalam 30 menit masih bisa dapat 33,6 fps. Visualnya pun masih cukup baik. Animasi efek lari di gurun pasir masih cukup baik. Dan bagusnya suhu HP angkat-angkat doang masih nyaman di tangan. Kayaknya Samsung lagi mode serius pas tuning HP ini. Performa kenceng tapi nggak bikin suhu HP panas. Pantesan aja Samsung Galaxy A53 jadi gak menarik buat user Samsung Galaxy A52s ini. Apalagi harga bekasnya ini yang saya beli di harga 3 jutaan. Dan masih ada garansi 2 bulan dan minusnya cuman cover belakang yang mulai sedikit jamuran. Menariknya lagi di game kayak Mobile Legends bisa dapat 120 fps. Game ini terbilang sangat mampu dimainkan di HP ini. Visual juga kelihatan baik, buat battle pun masih kelihatan smooth. Di setting grafis tinggi rata kanan refresh rate ultra. Di sini terlihat 67 sampai 120 fps, terlihat nggak begitu stabil ya sebenarnya. Dan buat rata-rata fps-nya dapat di 98,7 fps. Lalu bagaimana buat kualitas kameranya? Apakah masih kekinian? Ini hasil foto kamera 0,5 sampai zoom 10 kali. Dynamic range-nya terbilang cukup konsisten sih. Kalau buat foto 64 megapiksel kamera wide-nya dibanding yang biasa lebih bagus ya, yang 64-nya. Yang biasa gambarnya terlihat noise. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine. Kalau kamera ultrawide-nya lebih cool ya hasilnya, dibanding hasil foto kamera wide-nya yang cenderung hangat. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Di HP ini sambil merekam video bisa pindah kamera ya. Misalnya dari selfie kamera pindah ke kamera utama lensa wide. Ini berlaku di 4K 30 fps dan Full HD 30 fps. Kemudian pindah ke ultra wide. Kemudian zoom 2 kali. Untuk video lainnya yang diambil menggunakan HP ini, hasilnya kayak gini. Jadi HP bekas yang dijual 3 jutaan ini masih cukup menarik. Mikrofon bagus, speaker cukup bagus, haptic feedback agak cukup bagus, Android 13 One UI, kamera selfie dan kamera utama bisa 4K 30 fps, layarnya masih mantap, performa masih gigit.